Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan saya kasihi karena sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama di pagi hari ini. Kita akan mulai dengan kita mengizinkan Tuhan yang masih berada di luar bisa segera masuk karena ibadah kita akan segera mulai. Menjemput Tuhan yang mungkin di belakang bisa mengisi bangku-bangku yang kosong di depan dulu biar tidak terlihat kosong. Oke, shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Ada sukacita? Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk kita tinggalkan semua aktivitas kita yang mungkin masih dilakukan, mungkin hari ini juga dilayu. Biar kita masuk dengan hati yang tulus dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama menyanyikan satu pujian yang berkata, indahnya kasih Tuhan.
Biarlah indahnya kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan. Kalau hari ini kami ada, semua karena kebaikan. Kalau hari ini kami boleh menikmati satu hari lagi Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan berkati tempat ini, ruang ibadah ini Tuhan, bahkan seluruh peralatan musik yang kami gunakan, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, WL sehingga pemain musik, bahkan juga seluruh jemaat, Tuhan urapi semua dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tolong dalam perjalanan mereka, tibakan di tempat ini dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan menyertai mobil dan motor semuanya tiba di tempat ini. Tuhan tutup tempat ini juga, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tuhan proteksi dengan darah Yesus. Semua yang tidak datang dari Tuhan dihalau di dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan yang memagari kami semuanya. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang kami Tuhan, Tuhan jagai juga Tuhan. Biar tetangga kami ataupun orang-orang yang lewat radius 200 meter dari tempat ini, Tuhan menjamah setiap mereka Tuhan. Baik yang sengaja ataupun tidak sengaja mendengar,
menjamah hati mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur dan Tuhan memberkati pada kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti. Dan menghabiskan benar raya pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Rio dan keberkatannya dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan jemaat Tuhan Shalom. Ya, tidak semangat ya. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, masih dalam keadaan berdiri, saya mau mengajak kita mengangkat satu pujian yang berkata, hari terbaik hari inilah adalah hari yang paling terbaik untuk Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, dengan tangan yang beriman. Tak hanya yang baik saja yang ku terima.
jemaat Tuhan saya persilakan duduk kembali. Ruang kesaksian dibuka bagi jemaat Tuhan yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan waktu diberikan. Baik, mungkin tidak ada ya. Kalau ada yang mau menyaksikan cerita kasih, aku mau bersaksi untuk Tuhan. Nanti kalau gosip itu paling cepat deh, tapi kalau bersaksi untuk Tuhan saja susah. Baik, Tuhan menyatakan setiap isi hati daripada kita. Jika belum ada sekarang, jangan malu untuk bersaksi nanti di minggu-minggu yang akan datang. Tiba saatnya, jadi ruang kesaksian saya tutup. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau terhubung dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mau mengajak kita mengingat satu pujian yang berkata, terhubung.
seperti ranting melekat pada batang pohon itu. Saat kami terhubung dengan Engkau, hidup kami penuh dengan arti, hidup kami penuh dengan makna, dan kami jadi lebih hidup karena Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada, semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami secara khususnya. Tuhan, kami mau hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami ini boleh menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kami untuk kami terus terhubung dengan Engkau, sehingga hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami yang mendengarkan firman. Kami minta telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati kami, merenungkan firman itu siang dan malam, dan terlebih lagi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang ada di dalam jemaat ini, yang ada di ruangan ini, ataupun yang menonton secara online. Tuhan urapi semuanya, karena kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya dalam ruangan ini, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Semua isi hati-Mu yang Kau sampaikan bisa tersampaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua siap bersama-sama katakan amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya rasa luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Tidak terasa sudah mendekati hari-hari terakhir di tahun 2025. Ya. Saya percaya kita semua tak bisa mengalami kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik dalam hidupnya kita. Kita mau belajar di minggu ketiga ini bagaimana kita hidup mengutamakan Kristus. Ya. Hidup mengutamakan Tuhan. Mudah kan mudah? Mudah atau mudah? Mudah ya, mengutamakan Tuhan. Betul. Kalau pas sedang ada masalah, ada pergumulan, kalau pergumulan kecil mungkin masih apa itu? Kalau orang Sentani bilang masih genteng, genteng ya, masih kecil. Tapi kalau pergumulan berat contohnya apa? Apa itu pergumulan yang berat? Permasalahan yang berat. Permasalahan yang berat tergantung dari kita menanggapi. Bagaimana respon hati kita menanggapi permasalahan itu. Permasalahan kecil pun bisa jadi berat kalau respon hati kita salah. Persoalan yang berat bisa jadi persoalan yang ringan, tergantung dari respon hati kita. Dan terlebih lagi, yang kita utamakan siapa dalam menghadapi permasalahan. Minggu lalu Pak Stanley bilang, sukses bukan hanya sekedar berapa banyak harta yang kita punya, berapa banyak rumah, berapa banyak mobil, berapa banyak uang di tabungan kita. Tapi sukses terlebih lagi, sukses yang sesungguhnya adalah berapa banyak permasalahan yang kita bisa selesaikan bersama dengan Tuhan. Itu sukses. Karena apa? Waktu kita bisa menyelesaikan permasalahan kita bersama dengan Tuhan, berarti kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Artinya kita tetap mau tadi seperti lagu tadi, kita mau terhubung kepada Tuhan. Kesadaran akan Tuhan dalam setiap permasalahan kita itu sangat penting. Semua percaya waktu dalam permasalahan Tuhan ada di sampingmu, Tuhan ada juga di situ juga. Sadar nggak kalau Tuhan ada juga dalam kesulitan menghadapi kuliah?
Sadarkah tidak ada Tuhan waktu kita sedang menghadapi persoalan hidup? Sadarkah ada Tuhan waktu kita sedang menghadapi kekurangan? Nah, kesadaran akan Tuhan ini penting untuk kita apa? Kita bangun terus, kita nyatakan terus dalam kehidupan kita. Karena banyak orang begitu ada masalah, ya kalau masalah kecil mungkin masih oke lah, ya. Tapi kalau masalah yang berat, masih kita ingat Tuhan. Masalah biaya kuliah, masalah biaya hidup, waktu sedang kekurangan terjadi, mungkin kalau sedang ada atau mungkin kurang sedikit masih bisa. Tapi kalau kurangnya banyak dan itu akhirnya menghambat kita jadi tidak bisa kuliah, apa yang akan kita lakukan pertama? Kita mengeluh? Kita langsung sibuk seperti di kuis biasanya apa ada call friend, call om, call tete, call nenek, call siapa? Atau kita mau terhubung sama Tuhan? Kalau kita sedang sakit, apa yang pertama kali kita ingat? Waktu sakit yang diingat apa? Kemarin Tina sempat sakit. Yang diingat pertama kali apa? Aduh mama, saya jauh di sini. Biasa ada mama yang jaga, khususnya yang baru-baru. Ya, ini anak-anak bara katanya pada sakit. Kalau yang sakit itu pada ingat siapa? Ingat kampung halaman, ingat mama yang merawat. Olah lebih jauh lagi, Olah tidak bisa pulang karena dia jauh ada di Nigeria. Mama ada di sana. Kalau sakit ingat siapa? Ingat mama pertama. Yang kedua ingat apa? Ingat obat. Terus habis sudah itu baru ingat Tuhan. Kebalik. Yang pertama waktu sakit itu apa? Walaupun jauh di rantau sana, ya. Yang diingat pertama tetap harus Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menyembuhkan secara total dari semua sakit penyakit. Nah, kesadaran akan Tuhan akan menentukan bagaimana hidup kita mengutamakan Kristus ataupun tidak. Nah, kita perlu sadar setiap detik, setiap waktu Tuhan selalu ada menyertai kita. Coba bilang sampai kanan, Tuhan selalu menyertai kamu setiap waktu. Jadi bukan waktu pas senang saja Tuhan ada. Tuhan senang waktu pas kamu senang, iya dia senang. Tuhan juga sedih waktu kamu dalam keadaan sedih. Ya, dia selalu ada. Makanya kita perlu apa? Selalu terhubung dengan Tuhan. Kita baca dahulu Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Matius yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Mari yang sudah ketemu, saya undang untuk baik berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan sambil bangkit berdiri. Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Ini semua kayaknya harus sudah tahu ya, ayat ini, cerita ini juga sudah tahu. Saya baca yang ganjil, ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara semua baca yang benar. Baca dengan suara keras, dengan serentak dan bersama-sama. Sudah ketemu semua? Kalau yang belum ketemu bisa di depan, bisa ini kan LCD-nya bisa ditampilkan. Saya baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang benar. Matius 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Judul perikopnya orang-orang Majus dari timur. Yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
tanah Yudea, kota karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Silahkan duduk. Semua saya kira sudah tahu ya cerita tentang orang Majus ini. Orang Majus itu asalnya dari mana? Pernah tanya-tanya nggak? Bahkan mungkin teman-teman yang sini mungkin pernah jadi orang Majus. Siapa yang pernah jadi orang Majus? Waktu di drama ada yang jadi orang Majus. Kemarin Ama jadi orang Majus. Ama di drama pas lansia itu di keluarga Allah. Ama jadi orang Majus. Pakai topi lah, pakai apa segala macam lah. Ada yang pernah drama jadi orang Majus? Hah? Belum pernah. Jadi apa? Biasanya jadi apa? Ya, orang Majus ini kamu tahu nggak asalnya dari mana? Ya, memang dan tidak dijelaskan secara spesifik asalnya orang Majus itu dari mana. Oh, dari kota A, kota B, kota C, tidak. Tetapi memang dari perkiraan dan penelitian dari Alkitab. Ya, orang Majus itu diperkirakan kurang lebih mereka itu kurang lebih dari Persia atau mungkin dari mana namanya? Babilonia, ya. Itu jaraknya cukup jauh. Ya, nanti biasanya Koko Lamuel suka ngecek apa rute perjalanan berapa jauh dari Babilonia sampai ke tanah Yudea itu. Ya, perkiraan kurang lebih 800 sampai 1200 km. Ya. Kalau jalan kaki berapa lama? Dari ujung Jakarta sampai ke Pulau Jawa saja, yang kurang lebih dari ujung sana bisa lebih malam. Ya. Kalau jalan kaki berapa lama? Bisa sampai sebulan, 2 bulan, 6 bulan bahkan kalau 1200. Ya sekarang kalau ini ya kita enak jalannya. Kalau dulu, ya, yang pernah turun dari Wamena sebelum ada jalan tembus itu ada nggak? Kalau hutan-hutan, bawa parang, potong-potong ininya. Ya. Butuh berbulan-bulan. Ya. Dong jalan. Orang Majus ini jalan. Bagaimana kita bisa belajar dari orang Majus ini? Orang Majus dari jauh juga sudah datang. Untuk apa? Menyambut datangnya Kristus. Nah, yang kita bisa pelajari apa? Orang Majus dengan setia dia datang dari jauh-jauh. Ya, untuk apa? Untuk menyambut sang raja. Kita sendiri bagaimana? Sudah jauh-jauh juga mungkin datang dari Papua ke sini. Pas hari Natal, apa yang mau kita sambut? Apakah sikap hati kita masih sama seperti orang Majus itu? Mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana supaya hidup kita tetap mengutamakan Tuhan, sadar akan Tuhan. Yang pertama, kita harus mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu
yang pertama kita bisa pelajari dari orang Paulus. Dia datang jauh-jauh dengan jalan kaki. Dulu belum ada pesawat toh. Mungkin kalau sekarang dari Persia itu sampai ke Yerusalem ke Israel paling cuma sehari, tidak sampai malah. Olah kalau pulang ke sana berapa jam? 3 hari. Wah, itu 3 hari. Ya. Dari sini ke Papua sehari semalam berapa? 7 jam. Ya. 7-8 jam. Ya, karena ditempuh dengan pesawat. Coba kalau jalan kaki, dulu belum ada pesawat. Ya. Mereka jauh-jauh jalan. Saya yakin jalan kaki itu bukan tidak ada rintangan. Ada banyak rintangan, ada banyak permasalahan saya yakin di perjalanan mereka. Ya, mungkin naik gunung, turun ke lembah lagi. Ya, ada banyak masalah mungkin di perjalanan mereka. Bukan perjalanan yang menyenangkan, mungkin loh ya. Kenapa? Jalan kaki selama berbulan-bulan. Tidak mudah. Kita bagaimana ya sudah dari sini? Kita ada di kota Solo, teman-teman yang kuliah, teman-teman yang sekolah di kota Solo ini, kota Surabaya, di tanah Jawa ini. Apa yang mau kita utamakan? Jangan sampai hilang fokus, jangan sampai hilang arah. Yang pertama kita harus bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Harus mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mazmur 27 ayat 8 bilang begini, hatiku mengikuti firman, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Ya, ini perkataannya Daud. Dia mau mencari Tuhan, mau mencari wajahnya Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan firman dan melakukan firman. Melakukan firman mudah atau mudah? Lakukan firman mudah atau mudah? Sepanjang 1 minggu kemarin sudah lakukan firman? Sudah. Minggu kemarin, minggu sebelumnya dibilang berkata harus bersukacita. Sudah bersukacita belum selama 1 minggu ini? Atau ada yang bersedih hati? Yang bersukacita setiap hari sepanjang 1 minggu kemarin. Wah, bersukacita terus. Yang lain pada bersedih. Pada sedih. Kenapa? Karena sakit, karena tugas banyak, karena kurang makan. Oh iya. Sudahkah kita bersukacita? Padahal Pak Firman Tuhan bilang apa? Bersukacitalah setiap hari Senin saja. Tidak. Setiap hari Selasa saja bersukacitanya. Tidak. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah waktu kamu sedang galau. Amin. Bersukacita tidak kalau sedang galau? Karena ini perintah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah saat ditinggal pacar. Bersukacita tidak? Ya benar. Kita harus mau bersukacita senantiasa. Itu yang harus kita lakukan. Mengikuti firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kenapa? Gak mungkin kita bisa bersukacita dalam di tengah-tengah permasalahan kita kalau kita tidak mengikut Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber sukacita. Jadi tidak mungkin kita bisa bersukacita. Karena apa? Yang ada di dunia ini daging kita. Saat kita bersukacita, ya waktu kita sedang senang saja. Waktu kita sedang berkelimpahan, waktu kita sedang tidak ada masalah, kita bisa bersukacita. Tetapi waktu ada masalah, dunia atau daging kita bilang, ya kita nggak bisa bersukacita. Justru karena kita ada Tuhan, ada Roh Tuhan di dalam hidupnya kita bisa bersukacita di tengah permasalahan. Yeremia 29 ayat 13 juga bilang begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu
yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya. Apabila kamu mencari Tuhan, Tuhan akan mau ditemui. Kalau kita mau menanyakan Tuhan dengan segenap hati kita, Dia mau ditemui. Tapi sudah belum kita menanyakan Tuhan. Maka kita penting untuk sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita senantiasa. Kesadaran ini penting, sangat-sangat penting untuk kita menjalani hidup kita yang sekarang. Kesadaran akan Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa melewati segala sesuatu yang berat. Kesadaran akan Tuhan akan membawa kita semakin kita memiliki sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kesadaran akan Tuhan akan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan puas dengan pengetahuan tentang Yesus. Mungkin kita tahu, oh, bisa banyak kita cari informasi tentang Yesus. Yang kita ada orang makanya banyak di luar sana yang menyelidiki tentang Alkitab. Bisa diselidiki Alkitab, ya. Tetapi yang terpenting adalah perjumpaan dengan Yesus. Alkitab itu waktu kita membaca firman Tuhan tanpa merenungkannya, tanpa kita melakukannya, sama seperti kita baca koran atau kita baca buku majalah. Gak akan ada efeknya apa. Alkitab itu akan menolong kita waktu kita membacanya, merenungkannya, dan kita melakukan. Karena janji Tuhan akan digenapi waktu kita melakukan firman tersebut. Bukan cuma hanya sekedar baca saja. Nah, kita perlu ketemu dengan wajah. Kita perlu ketemu dengan Tuhan. Karena orang yang ketemu dengan Tuhan pasti hidupnya akan berubah. Kita lihat contoh jelas di Alkitab, yaitu apa? Paulus. Saulus yang dulunya namanya Saulus. Dia orang yang paling membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemana dia cari, ditangkap, dihukum mati. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia akhirnya dipakai dengan luar biasa. Anaknya Pak Stanley, yang paling besar kemarin itu, yang anaknya Pak Stanley, kalau yang kemarin beberapa kali kesini itu yang nomor 2 dan 3. Ya. Dulu waktu kecil, waduh, cukup karena dia anaknya aktif sekali. Ya. Sering sekali dipanggil sama guru BP di waktu SMP. Ya, wah, anaknya Pak Pendeta kok seperti itu. Siapa yang sering dipanggil guru BP di sini? Pernah dipanggil guru BP? Wah, baik-baik saja, puji Tuhan. Semuanya baik-baik, tidak pernah dipanggil guru BP? Tidak. Oh iya. Biasanya kalau dipanggil guru BP apa? Karena apa? Bermasalah, berantem, bolos. Ya. Saya pernah sekali dulu dipanggil guru BP. Gara-gara apa? Ketahuan bolos. Ya. Kita ketahuan kabur dari sekolah. Yang saya cerita kemarin, yang mereka pada reunian ini di bulan ini, ya, katanya tempat akses untuk kita lompat pagar sudah ditutup, ya, sudah jadi rumah orang. Jadi kita nggak mungkin bisa lewat. Kemarin di foto. Kalau teman-teman lihat, akses kita untuk lompat pagar sudah nggak bisa. Kalau kamu nekat lompat, kamu masuk rumah orang. Ya, karena apa? Sudah dipagar, sudah ada atapnya, sudah nggak bisa kita lompat pagar lagi. Ya. Saya kembali lagi cerita kesaksian itu luar biasa. Ya. Anaknya Pak Stanley dulu waktu kecil itu karena saking aktifnya dia cukup dia boleh dibilang jadi seperti nakal. Ya. Tapi nakal anak-anak, bukan nakal yang seperti apa. Ya. Tapi saya bersyukur melihat hari-hari ya, waktu dia ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah luar biasa. Ya, mulai dari SMP kelas 2 atau 3 ya, sampai SMA dia berprestasi, bahkan sampai dapat beasiswa ke Malaysia, ya, full beasiswa. Karena apa? Hidupnya berubah setelah bertemu dengan Tuhan. Sama juga dengan hidupnya saya. Saya bukan siapa-siapa.
Apakah dulu saya orang baik-baik? Tidak. Apakah saya anak yang manis-manis di depan orang tua? Mungkin ya, pura-pura manis. Ya. Pura-pura baik di depan orang tua. Tapi begitu di luar jauh dengan orang tua, bisa berubah 90 derajat, 180 derajat. Itu saya dulu. Ya. Kelihatannya baik-baik. Saya dulu anaknya pendiam. Ya. Makanya orang bilang apa? Diam-diam menghanyutkan. Ya. Apakah saya tidak pernah minum minuman keras? Pernah. Waktu kuliah? Pernah. Ya. Apakah saya bukan perokok dulu? Saya perokok berat. Ya. Tetapi begitu saya ketemu dengan Tuhan, Tuhan ubahkan hidup saya. Saya tidak merokok lagi, saya tidak minum mabuk lagi. Waktu kita mau ketemu dengan Tuhan, ada masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Dan saya percaya, bukan cuma kita bisa membaca Alkitab saja, tapi yang terpenting kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan pasti akan ada perubahan. Cek di Alkitab, cek kesaksian banyak orang di YouTube, bisa cek juga. Ya. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Nah, jangan mau dengar dari cerita orang saja. Alami sendiri Tuhan itu seperti apa. Ah, Tuhan kan cuma seperti itu, tapi nggak pernah kelihatan. Ya, memang dia nggak kelihatan. Tapi kamu bisa mengalami Tuhan, kamu bisa berjumpa dengan Tuhan. Mungkin bisa berjumpa face to face dengan Tuhan, bisa. Atau perjumpaan dengan Tuhan itu apa? Waktu kita melakukan firman, dan firman itu hidup di dalam kita, dan kita terus-menerus dan melakukan firman itu, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Firman itu apa? Yang jadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita mau melakukan firman dan kita hidup di dalam firman, maka hidup kita akan. Bisa nggak ketemu langsung dengan Tuhan? Bisa, tapi belum tentu kamu sanggup. Musa aja pingsan waktu dia ketemu dengan Tuhan, karena Tuhan itu sangat kudus, tidak mungkin bisa ditemui. Waktu kita lakukan firman, kita menemukan firman, kita lakukan firman setiap hari, dan itu menjadi gaya hidup kita. Kita sedang bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi tak harus, oh saya pergi ke Yerusalem berziarah ke sana baru bertemu Yesus. No, ya. Waktu kita lakukan firman itu, kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini yang penting dalam hidupnya kita, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba bilang sampaikan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ya, kita harus mau apa? Merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Kenapa ada pujian penyembahan? Kenapa harus nyanyi ada pujian penyembahan dulu, Bapak? Ya, karena kita butuh apa? Pernah putar radio? Atau nggak tahu radio itu apa? Ada yang nggak tahu radio di sini? Hah? Sekarang nggak ada radio, hampir nggak ada radio. Oh, adanya radio mungkin itu yang di mobil, ada digital, mencet dan dia langsung cari searching sendiri. Kalau dulu radio itu harus diputar. Oh iya, kalau nggak pas bunyinya tadi mungkin ada keser. Ya kalau belum pas sinyalnya, ya misalkan kita mau dengar apa 93,1 misalkan lagu apa ini sampai. Kalau belum pas di 93,2 bunyinya juga masih ada berber. Ya. Tapi harus pas di 93,1 misalnya. Sama juga. Ya. Kalau kita mau terhubung dengan Tuhan, kita perlu apa? Mengkonekkan pujian penyembahan. Penyembahan itu kita nyanyi, kita menyembah Tuhan itu apa? Sedang mengkonekkan kita dengan Tuhan, mencari sinyal yang pas supaya kita bisa apa? Terkonek dengan Tuhan. Sama seperti radio tadi, kalau belum pas nggak bisa dapat suara yang jernih. Makanya kita perlu selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa ada pujian? Kenapa harus penyembahan? Kenapa nggak pujian saja? Boleh saja. Banyak orang punya cara sendiri untuk apa? Bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa disebut lagu pujian penyembahan? Ada lagu pujian saja. Lagu pujian kan identiknya
Wah, bersorak-sorai bertepuk tangan. Waktu kita bertepuk tangan, apakah kita bisa terhubung dengan? Bisa kalau yang bisa. Kadang-kadang, ya namanya juga orang belajar. Ya, saya mungkin anak-anak yang sekarang ini banyak belajar di kafe. Kalau saya nggak bisa. Ya. Siapa yang kalau belajarnya harus ada di kafe? Ada temannya Cekolin itu yang kalau belajar harus di kafe. Wah, cukup lumayan boros itu. Ya, datang ke kafe, di kopi atau di apa. Kalau saya biasanya belajar harus tempatnya yang tenang. Ada yang belajar biasanya di tempat yang ribut, mungkin dengar musik apa segala macam. Masing-masing kan untuk terkoneksi kan masing-masing ada. Sama juga dengan Tuhan. Bagaimana cara kita? Kita harus tahu cara menemukan kita bisa terhubung dengan Tuhan. Masing-masing orang punya caranya sendiri. Apakah harus dengan pujian, harus dengan penyembahan? Ya, kita memang kalau diusahakan memang bisa menyembah. Karena apa? Apakah dengan kita bertepuk tangan kita tidak menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan juga. Asal kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan lakukan dengan segenap hati. Bukan cuma dengan tadi mantap tadi yang tepuk tangannya kencang sekali. Harus ditiru. Yang di situ siapa tadi yang tepuk tangan? Mas Diego. Kenapa Mas Diego tidak tepuk tangan kencang-kencang? Harus kencang-kencang supaya apa? Semua orang dengar. Tepuk tangan kencang sampai panas mungkin tangan kita. Itu bagus loh. Itu coba kalau di waktu di apa namanya sedangnya yang orang bukan orang sih, waktu kita sedang COVID itu kan, bukankah suruh tepuk tangan sampai tangannya merah, yang sampai tangannya panas supaya apa? Itu sehat, supaya pembuluh darahnya boleh apa namanya panas lagi dan peredaran darahnya bisa lancar. Tepuk tanganlah dengan sungguh-sungguh. Jangan yang sudah tepuk tangan itu mah. Kita sendiri aja tepuk tangan dan dengar suara. Harus dengar orang lain, minimal jarak apa? 10 meter, ada nggak 10 meter? Harus dengar orang lain tepuk tangan kita. Siap nanti kalau ada lagu ini nyanyinya 10 meter orang bisa dengar tepuk tanganmu. Bisa lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Ya. Semakin besar kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa mengagumi Tuhan. Ya. Datang sama Tuhan bukan karena kita pas butuh saja. Banyak orang yang datang sama Tuhan itu pas butuh, kerja, butuh macam-macamnya. Tapi setelah semua dipenuhi, pelan-pelan. Waktu dulu belum ada pekerjaan, wah doa sungguh-sungguh, datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan sudah kasih pekerjaan. Di pekerjaan dia lakukan firman, pekerjaan seperti itu Tuhan. Lakukan dengan baik. Akhirnya apa? Dia dipromosi, ya, naik jabatan dan naik jabatan. Wah, pekerjaannya berhasil dan segala macamnya. Tapi tahu nggak? Lama-lama dia bisa mundur. Kalau tidak menjaga hati. Karena apa? Semakin tinggi jabatan bukan akan semakin sibuk, betul nggak? Ya. Saya yakin Ronaldo tidak lebih sibuk daripada dia. Cristiano Ronaldo, dia kayaknya lebih santai hidupnya dibanding dia. Enggak, Cristiano Ronaldo jauh lebih sibuk, dia lebih keras dibandingkan dengan orang. Ya. Loh iya, kenapa? Semakin bayarannya tinggi, dia latihannya semakin keras. Sama juga, waktu kita naik dipromosikan dalam pekerjaan kita, jabatan semakin tinggi, jangan kira kamu enak. Ya, makanya tadi saya nanya katanya di anak-anak barang, aduh sampai kerjakan tugas sampai jauh-jauh malam, banyak sekali tugas kalian kuliah. Lain juga banyak sekali tugas. Ini latihan, masih ringan latihannya. Nanti setelah bekerja lebih banyak lagi. Tadi saya bilang sama anak-anak yang perempuan, loh kalau kamu bekerja juga, ya, terus kamu punya keluarga, punya anak, kerjaanmu jadi double. Bukan cuma itu saja, harus urus rumah, harus urus pekerjaan. Bukankah itu jadi lebih banyak pekerjaannya? Betul nggak? Ya. Tapi justru, ya, dengan pekerjaan lebih banyak, harusnya kita semakin lebih bersyukur. Tapi banyak orang yang mundur teratur. Karena apa? Tidak menjaga hatinya dengan orang-orang yang sudah mulai usahanya dibuat baik, usahanya sudah dibuat lancar, usahanya sudah diberkati, pekerjaannya sudah diberkati, lama-lama ya
Ini saya ngomong seperti ini buat saya juga, karena saya sama mami itu sedang sibuk-sibuknya. Ya. Gampang aja iblis itu menghancurkan orang. Bahkan sekelas pendeta-pendeta besar, sekelas orang hamba Tuhan menghancurkan. Caranya apa? Kamu tahu nggak caranya iblis menghancurkan hidup? Buat kamu sibuk. Jadi akhirnya apa? Dengan alasan kesibukanmu, kamu tidak mau mengandalkan Dia. Gampang banget, gampang banget. Mau hidupmu hancur, buatlah sibuk. Sesibuk-sibuk. Makanya kita perlu firman ini waktu saya baca, oh harus mau hidup mencari Tuhan. Ini yang saya butuhkan. Ya. Hari-hari ini saya juga sangat sibuk sekali. Saya jam 4 pagi saya sudah bangun. Ya. 4:30 saya sudah bilang sama dia, 4:30 pagi sudah di UNS di Ibu. Oh ada di mana? Ya, saya ke daerah UNS karena apa? Saya antar ke tenongan yang ada di sini. Ya, 4:30 saya sudah di situ. Tapi rute ini saya sudah putar karena UNS agak sedikit menang jauh. Jadi saya pagi ini putar dulu dari dari rumah 4:30 saya jalan, saya ke Mojolaba dulu, masuk ke Konang putar ke Plumbon putar ke Gadingan, terus putar ke dekat rumah situ, baru balik lagi, terus ambil barang lagi, antar lagi jam 5 lebih ke Trianggan. Tahu nggak Trianggan? Tahu dekat itu namanya dekat Sampen sana. Ya. Terus depan Palur saya baru muter terakhir ke UNS. Jadi sudah nggak 4:30 lagi dia itu, minta maaf. Nanti kok nanti bisa beli siang. Oh iya, sedang sibuk-sibuknya tidur sampai jauh-jauh malam. Karena apa? Harus dipersiapkan. Ya. Gampang saja iblis menghancurkan kita. Buat kamu sibuk dengan apa? Tugas yang banyak. Tapi jangan lupa tetap andalkan. Tugas yang banyak tidak menambahkan apapun dalam hidup. Yang ada adalah kamu akan capek. Tapi waktu kamu mengutamakan Tuhan, mungkin masih tetap capek, tapi ada kekuatan untuk kamu bisa menghadapi. Jadi kalau sudah terlalu sibuk, segera diam dulu. Tuhan, saya harus apa? Mesti ingat Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita hancur. Betul. Ya. Tuhan menghancurkan manusia itu dengan seperti ini. Dengan menyibukkan kamu, dengan kamu promosi tinggi, dengan kamu dipercayakan A, B, C dan segala macamnya. Ya. Apakah kita dapat mengandalkan Tuhan? Kita harus merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Kita butuh itu dalam kesibukan kita. Karena kita tak kuat. Ya. Yang ketiga, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu apa? Sudah memberikan persembahan yang terbaik? Aduh papi, saya cuma punya uang 500 rupiah untuk dipersembahkan. Itu memang uangnya. Tetapi Tuhan tidak melihat nominal. Tuhan juga bukan minta persembahan secara materi. Tapi yang Tuhan mau adalah hidupmu sebagai persembahan yang terbaik. Coba bilang sampingkan ini, Tuhan mau hidupmu dipersembahkan. Kalau orang Majus tadi dia apa? Mempersembahkan emas, perak, kemenyan dan gold. Ini harta yang terbaik yang dulu ada. Ya. Maka bersukacitalah, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia, dan mereka membuka tempat harta berharganya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan gold. Ya. Kalau kita ada emas, boleh nggak dipersembahkan? Boleh, tapi tidak harus. Tuhan yang mau adalah persembahkan hidupmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya perlu kita jaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, karena persembahan domba yang dulu dipersembahkan adalah persembahan yang terbaik. Yang terbaik apa? Yang tidak bercacat dan tidak bercela. Makanya kita perlu jaga tubuh kita sebagai persembahan. Karena kita mempersembahkannya. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan
jaga supaya tetap sehat, supaya tetap baik. Ya. Kita harus jaga tubuh kita. Caranya bagaimana jaga tubuh kita? Olahraga, ya. Ya, Oto ini masih sering lari pagi Oto. Tapi tidak turunkan badan lagi. Belum? Sudah turun lagi. Oh iya. Harus jaga, ya. Supaya tubuh kita tetap sehat. Kalau sakit enak kan tidak? Hah? Kalau sakit pengen cepat sembuh kan tidak? Hah? Atau biar sudah sakit dulu lah, sebulan dulu lah. Mau kan? Sakit sebulan. Yang mau sakit sebulan angkat? Nggak ada. Yang mau sakit dan segera sembuh siapa? Nah, iya. Berarti kalau nanti sakit hati harus segera sembuh ya. Hah? Atau mau disimpan-simpan sakit hati? Sakit hati dengan sakit malaria sama kan tidak prosesnya? Prosesnya. Rasanya sama-sama sakitnya. Sakit hati mungkin badan masih sehat, tapi semangat sudah berkurang. Malaria, apalagi mungkin tropika atau tersiana ya, rasa sudah kepala mau pecah kayak. Sama juga mungkin sakit hati juga kepala mau pecah, cuma tidak ada rasa sakit. Sakit hati mau cepat sembuh kan atau mau disimpan? Sama kan sakitnya di sini katanya. Lo harus sembuhkan juga. Malaria pengen cepat-cepat, diopname, diinfus lah segala macam. Kalau di Papua itu suka diinfus. Saya nggak tahu orang kenapa sekali diinfus. Ya. Katanya lebih gimana gitu katanya. Jadi ada kalau yang sakit malaria minta infus ke rumah, harusnya nggak boleh, tapi diinfusnya di rumah biar cepat sembuh katanya. Sama juga kita mau lakukan firman. Ya. Kita persembahkan tubuh kita, hidup kita, hati kita sebagai persembahan itu. Kalau hati kita masih sakit, ya segera disembuhkan. Supaya apa? Bisa dipakai sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik bukan hanya materi, tapi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi nanti siap ya, di akhir tahun ini sisa waktu kurang lebih 7 hari lagi. Berapa ini kita berapa? Tanggal 21, masih kurang lebih sekitar 10 hari lagi. Kita persembahkan hari per hari. Nanti papi rapel setahun sekali saya mau persembahkan. Jangan. Tuhan mau persembahkan itu apa? Setiap hari. Coba bilang sama-sama. Setiap hari. Ya, jangan dirapel. Coba nanti kalau kamu mau punya pekerja, ya, mau nggak gajian setiap bulan? Atau mau dirapel setahun sekali aja gajian? Gak mau kan? Gak mau. Jadi lakukan yang terbaik. Kalau firman jangan dirapel setahun sekali, tapi setiap hari. Ya, jangan dirapel. Ya. Persembahkan yang terbaik itu persembahkan setiap hari. Tubuhmu harus dipersembahkan. Hidup kita dipersembahkan setiap hari. Perkataan kita harus dipersembahkan yang terbaik setiap hari. Saya yakin semua yang di sini perkataan sudah manis-manis. Ya. Sudah sedap didengar. Ya. Sudah tidak ada makian di tempat ini. Amin. Ada yang senyum saja. Oh iya. Sudah tidak ada makian keluar dari mulut kita. Itu memberikan yang terbaik. Ya. Persembahkan mulut kita. Puji Tuhan. Ya. Disenggol orang, puji Tuhan. Nanti main bola, ketek orang, ya. Puji Tuhan. Jangan tackle balik. Jangan ya. Ya, bukan dibalas, tapi maksudnya kalau menyelamatkan bola, ini kipernya kemarin, kipernya kok apa? Kipernya nggak ada satu. Ya. Oh ya. Lakukan yang terbaik. Persembahkan hidup kita, tangan kita, mata kita. Yang paling susah adalah mulut, mata, sama hati. Ini connect semuanya soalnya. Mata kita lihat sesuatu yang tidak baik, mulut kita langsung ngomong, oh
hati kita langsung kesal. Ya, connect semuanya dari sini ke sini ke sini. Ya. Hati kita sedang tidak baik, makanya Amsal pada yang bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu hatimu sedang gembira, terlihat mukamu yang berseri-seri. Mana yang berseri-seri? Coba lihat senyumnya. Hati yang Tapi kalau gembira, kau sedang hati sedih, gembira. kalau kamu sedang sedih, oh mukanya sudah ditekuk-tekuk kayak pemain busuk katanya. Oh sedang marah, matanya kayak mau keluar, melotot. Semuanya terkorek. Yang perlu dijaga, ya, hati kita, mulut kita, mata kita. Saya percaya semua jemaat yang ada di Kota Solo, yang semua PBB dan semuanya bisa menjaga tubuhnya, terutama mata, mulut, dan hati kita, supaya hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Siap? Coba berikan senyum terbaik buat samping kanan kiri. Nah begitu, Inco senyumnya banyak sekali. Giginya iya. Jangan kasih muka masam. Memang mukanya sudah garang-garang, tapi jangan terlalu masam. Senyumlah. Waktu ada masalah, tersenyumlah. Katakan kita punya Tuhan yang Ya. besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Ya. Hai masalah, ada satu lagunya Jeffrey Esandra. Dia bilang apa? Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Saya lupa liriknya, tapi yang saya ingat apa? Tuhan kita jauh lebih besar dari apa? Permasalahan. Amin, amin. Jauh lebih besar dari apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan kita, Dia yang terbesar. Amin, amin. Siap mempersembahkan hidup kita? Amin. Siap mempersembahkan hidup kita? Siap kan? Oh, siap, gak siap, harus siap. Ya. Oh iya, harus jaga tubuh kita juga. Ya, jangan tidur terlalu malam. Ya. Itu juga termasuk. Aduh, papi tidak tidur malam, papi tidur pagi. Pagi-pagi tidur sampai siang. Sampai sore bahkan. Sampai sore. Ya, ini kondisi iklim di Indonesia di ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena itu ada siklus apa sih? Ya, itu di selatan Pulau Jawa itu tuh besar sekali. Ya, jadi kadang-kadang bisa angin ribut, bisa longsor apa segala macam. Ini diminta dari BMKG untuk pemerintah masing-masing, khususnya di daerah-daerah yang rawan longsor harus ada jalur evakuasi. Karena mendengar banjir apa segala macam. Bukankah semua negara-negara juga? Kemarin di Magelang juga banjir juga besar sekali juga. Ya. Setelah di Aceh, setelah di mana semuanya terkena. Karena di semua titik yang di laut-laut itu ternyata ada siklus kayak badai. Indonesia sedang dikelilingi badai. Ya. Ini waktunya kita mengutamakan Tuhan. Amin, amin. Mungkin di sekeliling kita, di dalam hidup kita banyak sekali badai seperti yang badai yang sekarang sedang ada. Tapi ketahuilah, Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, yang sanggup meluputkan kita dari semua badai yang mengelilingi kita. Amin, amin. Amin. Ya, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Hai masalah, Tuhanku lebih besar. Amin, amin. Amin. Mari semuanya, saya mau berdiri. Kita mau mengakhiri firman ini, tetapi saya percaya firman yang diberitakan tidak pernah selesai. Ya. Akan mengerjakannya sampai dengan kebenaran. Mari berikan yang terbaik. Ya. Berikan waktu yang terbaik. Bukan cuma untuk kampus. Memang kerjakan tugas yang terbaik itu harus, tetapi tetap yang terbaik untuk Tuhan harus tetap kita berikan. Olahraga, pekerjaan, kita lakukan yang terbaik, tetapi jangan lupa berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Amsal 3 ayat 9 dan 10 bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kobaranmu akan meluap dengan air buah anggur. Berikan yang terbaik, bukan cuma harta, tetapi yang terbaik yang diminta Tuhan adalah apa? Hidup. Hidupku mau persembahan sebagai persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sadar ada Tuhan yang menyertai kami dalam waktu kami susah, dalam waktu kami sedih, dalam waktu kami menderita, dalam waktu kami sakit, bahkan dalam ketidakbaikan yang paling tidak baik. Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak menyepelekan kita, tetapi Tuhan mau melihat apakah kamu tetap mau percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap sadar bahwa Tuhan menyertai kami dalam segala kondisi keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mampukan kami untuk menjadi alat memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Kami juga mempersembahkan tubuh kami, hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya kami, semua kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan hati ini Tuhan, kami sudah mendengar firman. Sepanjang 1 minggu depan ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Papi dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apakah jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan? Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mengajak kita untuk mempersiapkan persembahan kita di kanan-kanan kita. Dan kita mau mendeklarasi persembahan kita bersama di siang hari ini. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan kami roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang tak tabur akan Tuhan lipat gandakan. Oleh karena itu, bersuka cita
Satu, dua, tiga. Dengan kuasa daripada Kristus, aku dan sesamaku dalam pergerakan roh dan persatuan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa daripada Kristus, aku dan sesamaku dalam kuasa daripada roh pemampukan dan persatuan. Amin. Dengan kuasa daripada Kristus, aku dan sesamaku dalam kuasa dari tutup dunia. Siap menerima penjualan roh pengampunan, pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sesamaku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, aku dan sesamaku memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, seperti lagu ini, kesakitan tidak menimpa kami saat kami mengutamakan Engkau. Kemalangan dijauhkan dari hidup kami. Yang ada kemurahan demi kemurahan dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami bersyukur. Firman yang sudah kami dengar, mampukan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman. Mulai dari sekarang sampai seumur hidupnya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, baik itu persembahan sukarela atau persepuluhan. Tuhan sucikan dan kuduskan semuanya di dalam nama Yesus. Dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Tuhan akan digantikan berlipat kali ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan sampai 100 kali lipat, sampai lumbung-lumbung penuh melipat. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikannya, Tuhan menolong sepanjang 1 minggu ini dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan berikan mereka roti yang mereka bisa makan dan benih supaya mereka bisa tabur di depan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati setiap kami dalam semua aktivitas yang kami kerjakan sepanjang 1 minggu ini. Tuhan berkati Tuhan sepanjang hari nanti Tuhan, buat Kakak Andre yang nanti akan dalam perjalanan pulang ke Timika. Tuhan menolong dalam nama Yesus. Bahkan di Timika dalam anugerah dan perlindungan Tuhan, bertemu dengan keluarga yang ada di sana. Tuhan sertai perjalanan kita
cuaca yang baik, dijauhkan dari awan-awan gelap, semua yang dihalau di dalam nama Yesus, sehingga pesawat yang akan Andre bisa tiba di kita dalam keadaan berada dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan buat setiap kami yang nanti akan main bola juga Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati lapangan Galina. Semua yang pernah ditanam hal-hal yang tidak baik, setiap kuasa jahat, roh jahat, mantra dan sihir, kami patahkan, kami halau di dalam nama Tuhan Yesus. Saat nanti tim Barapen akan main bersama tim Andika di sana, Tuhan mereka bisa main dengan sportif di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang cedera, tidak ada yang luka, semuanya boleh bermain dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga semua teman-teman kami yang sekolah supaya di 1 minggu ke depan nanti Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang setiap liburan Tuhan juga memberkati dalam liburan mereka. Biarlah waktu-waktu liburan ini dipakai untuk tetap mengandalkan Tuhan dan hidup mereka di masa liburan mereka juga Tuhan memuliakan nama Tuhan. Bahkan yang masih kuliah Tuhan berkati di dalam nama Yesus, sehingga di tempat kuliah mereka bisa berprestasi. Anak-anak kami 10 kali lipat lebih pintar daripada anak-anak di zaman mereka. Tuhan berkati setiap anak-anak kami dengan tugas, dengan mata kuliah yang cukup banyak. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menyelesaikan tugas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga teman-teman kami, jemaat yang dalam pekerjaan. Tuhan berkati jemaat dalam pekerjaan. Apa yang mereka kerjakan, mereka kerjakan dengan terbaik seperti itu Tuhan. Tuhan menolong mereka melakukan yang terbaik dan menjadi berkat untuk teman-teman dalam pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Yang usaha Tuhan berikan usaha yang terbaik, kembangkan dengan baik. Tapi kami tidak mau Tuhan, saat usahanya berkembang dengan baik, pekerjaan juga dipromosikan naik terus. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap ingat semua yang kami lakukan, semua yang kami dapat, semuanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati anak-anak kami Tuhan yang akan berangkat liburan. Tuhan berkati dalam perjalanan mereka di masa-masa Natal. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan acara-acara Natal sepanjang 1 minggu ke depan nanti, Tuhan biarlah acara Natal bukan hanya sekedar selebrasi, tetapi merupakan kerinduan dari hati anak-anak jemaatmu, bahkan seluruh jemaatmu di pelosok negeri ini. Semua merayakan Natal karena kerinduannya, karena kekagumannya akan Tuhan yang sudah mau dan rela datang ke dunia untuk menebus tiap kesalahan pelanggaran dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua juga ke dalam tangan Tuhan. Semua yang kami kerjakan sepanjang 1 minggu ini, Tuhan boleh berhasil dan perjalanan kami terus beruntung. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan berkati pemerintahan kami, Tuhan berkati Pak Presiden Prabowo bersama dengan Pak Gibran. Tuhan berkati seluruh kabinetnya, Tuhan berkati seluruh menteri, Tuhan berkati MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan seluruh jajarannya, dan seluruh pemerintahan yang ada. Gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, RT RW juga dengan wakilnya, lurah dengan wakilnya. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Setiap keputusan, setiap apa yang mereka buat bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Dalam nama Yesus, semua rencana jahat, rencana korupsi, rencana yang merugikan banyak orang, semua digagalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kota kami. Mari kita sama-sama doa buat kota di mana Engkau tinggal. Mari kita sama-sama doa. Doakan kotamu. Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota Solo, Kartasura, Boyolali, Klaten, Salatiga, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kota kami dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari semua yang tidak baik. Bahkan orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang akan merugikan, orang yang membuat anarkis, semua digagalkan di dalam nama Yesus. Kami aman tinggal di kota kami, di dalam
yang sudah tidak punya orang tua bisa berdoa buat orang yang sudah investasi dalam hidup, orang-orang yang kau segani, orang-orang yang kau hormati. Doakan mereka. Mari kita sama-sama doa. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, buat Ama dan Uma di masa tuanya juga. Tuhan berkati dengan sukacita dan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan jadi bagiannya Ama dan Uma seumur hidup mereka di dalam nama Yesus. Berkati mama-mama kami yang ada di kampung. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan, lindungi mereka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka. Berkati pekerjaan papa-mama, berkati kebun, berkati ternak papa-mama, berkati usaha yang dikerjakan, berkati pelayanan yang dikerjakan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat teman saudara kami yang sedang sakit. Mari jika kau tahu, sebut namanya, doakan dengan sungguh-sungguh teman atau saudara kita yang sedang sakit. Tuhan, kami mau terus berdoa buat teman, keluarga, jemaatmu yang sedang lemah tubuh. Tuhan berkati Ella, Tuhan berkati Tina yang dalam lemah tubuh. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Semua boleh sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Juga buat papanya Ella juga Tuhan, pasca pemulihan proses operasi Pak Mesar di Nabiri juga Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan shalom, luka-luka bekas operasi sembuh semuanya di dalam nama Yesus, dan segera pulih dan segera bertemu dengan keluarga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima kesembuhan, kesehatan buat teman keluarga kami yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tempat ini juga kami Tuhan. Tuhan berkati depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sucikan dan kuduskan tempat ini Tuhan. Bahkan alat-alat musik yang kami pakai, semua boleh dipakai dengan baik, dipergunakan dengan awet di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Bambang sebagai pemilik. Tuhan berkati di masa tuanya. Tetap mengasihi Tuhan. Berkati Ibu Bambang bersama dengan anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya juga. Tuhan berkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan kami terus minta tempat kami sendiri. Tuhan, kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebar di dalam nama Yesus. Bahkan kalau diizinkan tanah di depan dari Yayasan Yakob, kalau diizinkan untuk boleh pelayanan anak-anak Papua, anak-anak Indonesia Timur, bahkan seluruh jemaat, Tuhan bukakan, pertemukan dengan orang-orang dari Yayasan Yakob, orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami mau terus memuliakan nama dan bawah hidup kami. Tuhan berkati makan minum kami, sucikan dan kuduskan makan minum kami. Semuanya saat kami makan, tubuh kami menjadi pulih, tubuh kami menjadi sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bahkan perjalanan pulang kami Tuhan memberkati. Mobil, motor yang kami gunakan, Tuhan memberkati, dijauhkan dari seluruh kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut, semua ini hal dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua tangan Tuhan dan kami mau menerima berkat Tuhan sebelum kami pulang. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidup. Diberkati rumah, diberkati meja makan, diberkati asrama, diberkati kontrakan, diberkati kos-kosan, diberkati sekolah, diberkati kuliah, diberkati usaha, diberkati pekerjaan, diberkati semua yang akan dijumpai lalu dikerjakan. Semuanya menjadi berhasil dan perjalanan hidupmu akan berubah. Kau akan terus naik dari kepala dan bukan ekor dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkatnya Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah penuh limpah dalam hidupmu. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya, kami terima berkat. Nanti tanggal 24 ada ibadah malam Natal jam 6 di tempat ini sore ya.
jamnya sama seperti ibadah jam 9:30. Jadi nanti tolong dipersiapkan, ajak teman-teman keluarga untuk ikut ibadah malam Natal. Dan nanti ibadah tahun baru juga sama. Malam tahun baru itu kita ada doa sama-sama di sini. Sekalian kita evaluasi ya, nanti ibadah tahun barunya tanggal 1 Januari 2026 ya. Jam 6 Jam 6 pagi karena kan Oh, jam 6 pagi karena malam tahun baru itu kita nginep di sini ya. Jadi jam 6 pagi sekalian bawa baju ganti. Jadi gak usah bawa sepatu bola, kita main bola tanggal 1 ya. Ya, jadi rencananya Ya, tanggal 1 nanti kita bakar-bakaran. Ya, Tapi tanggal 31 bakar-bakaran kita ada ayam. doa dulu jam 8 malam. Mungkin Habis sampai itu jam kita acara. 10, nanti jam 10 kita langsung Langsung acara. bakar-bakaran sampai nyambut apa? Tahun Tahun baru. baru ya. Nanti Ya. tidur ibadahnya pagi, Pagi terima jam. berkat tahun baru ya. Ya. Bisa di atas, di lantai atas bisa kita bakar-bakaran ya. Ada bahan-bahan yang mau dibawa Bukan bakar rumah ya, dibakar-bakar kita boleh. bakar daging ya, bukan bakar rumah. Tapi kalau mau bawa sukun boleh, dari kos-kosan ada sukun. Bawa jagung boleh, silakan. Bawa batu mah nggak usah, nanti buat bakar batu saja. Ya, di atas susah untuk bakar batu. Ya, oke. Hari ini nanti ada main bola ya dengan tim Andiga di lapangan Gadingan. Ya, yang mau nonton boleh, yang mau datang boleh meramaikan. Yang siap ini teman-teman sudah siap main semuanya? Jangan tidur lagi. Ya. Oke, ini juga ada teman kita yang berulang tahun. Masih doa yang sudah siap nanti main bola? Ini Pak, ini pernya kemana? Oh iya, selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus mendoakan. Selamat ulang tahun lagi. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus mendoakan. Kami mengucap syukur. Tuhan kami Tuhan, kami mengucap syukur buat anak kami, kakak, adik kami, hijau Tuhan, Tuhan memberkati. Kau tahu Tuhan membentuk dia dari kandungan ibunya. Tuhan sudah mengenal hijau dari sebelum dia dibentuk. Dan hari ini kami percaya Tuhan, dengan bertambahnya usia, Tuhan memberkati seluruh hidupnya. Tuhan berkati masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Sukacita dan damai jalan berlimpah-limpah atas kehidupan ini. Selalu mengasihi Tuhan seumur hidupnya itu dan tetap percaya bahwa masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan ini adalah bagian untuk seluruh hidup. Tuhan berkati Bapak
belum pernah. Terima kasih ya.